Asline iku aku heran kok Mas ya. Ning njaba iku akeh wong sing modele saiki wedi, keweden gara-gara masalah corona iki lho. Wong sampe apa iku jenenge? Ya wong sing duwe penyakit step iku ora ana sing wani nulungi. Ora kan sampe heran aku. Akeh wong sing watuk tok iku lho, aku watuk ning ATM watuk ngene iki. Oh akeh wong sing mlayu. Aku sebenarnya nggih penasaran sama apa nek pendapatnya Ki Bagus tentang corona itu gimana? Soalnya kan gini Ki, ya aku kemarin lihat berita ini bahasa Indonesia ya Ki ya. Nggih, mboten Ini napa-napa. bahasa Indonesia agak ngedok ya wajar lah. Ini lihat berita kok sampai apa mau diperiksa sama kesehatan, sama medis, sama apa dokter gitu dijemput gitu malah Oh, pada Melayu kowe apa ya, ya Melayu. terus kok nangis-nangis kemudian kayak apa ya marah-marah nggak terima kalau nggak pengen di itu ya pendapatan maaf apa pendapat Ki Bagus Heeh. tentang corona ini yang apa selama ini sampai saat ini kok nggak kunjung apa ya nggak kunjung reda dan Oke. juga masyarakat itu ya kita tahu lah masyarakat ada yang apa tidak jualan karena ini terus kemudian ada yang parnoan ini saya tuh pakai masker gini saya Oke. pakai masker gini Oke. soalnya ya selain menghargai juga orang-orang di sana sebenarnya ya gimana kalau menurut apa Ki Bagus sendiri gimana? Oke. Nah, kalau menurutku nih Mas, menurutku pribadi ini pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa ya. Bahasa Indonesia aja enggak Oke. apa-apa. Kalau menurut saya sendiri Mas, kalau saya pribadi sebenarnya saya kalau dikatakan takut enggak Ki sama corona, saya mengatakan saya tidak takut, ya kan? Ada orang di sana mungkin mengikutinya dengan cara apa namanya? Saya tidak takut sama corona, saya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang benar itu yang terjadi, tapi kita harus waspada, ya. Wong ceritanya Nabi Muhammad juga melakukan anjuran ya menjauhi wabah penyakit. Itu juga ada hadisnya. Jadi ya kita tidak takut sama corona ya. Ada lebih yang kita takutkan, yang penyakit lain itu sangat amat apa ya? Mengerikan di Indonesia. Contohnya Mas ya. Orang kena stroke ya di Indonesia itu ada lebih dari 17 juta loh Mas. Orang kena stroke setiap harinya ya, kena stroke. Nah ini kok nggak diekspos seperti yang di corona, begitu kan anehnya juga gitu. Nah kemudian ada juga kecelakaan di setiap jalan raya di Indonesia. Yang meninggal setiap hari itu ribuan kalau tidak salah. Itu bisa dicek ya, ada datanya juga. Kemudian meninggal karena apa itu namanya gula darah ya. Ayo. TBC juga. Betul, TBC juga. TBC itu juga sama seperti corona. Ya, TBC itu menyerang paru-paru kita. Nah, anehnya juga di beberapa kampung di sini ada orang yang kena TBC, isunya muncul, wah orang ini corona. Akhirnya betul, makamnya nggak ada yang pemakaman nggak ada yang ngurusin. Akhirnya mendatangkan orang dari medis untuk menguburkannya, memakamkannya. Nah ini kan menjadi hal yang aneh di dalam masyarakat kita, bahwa ketakutan ini merajalela dan menutupi akal sehat kita sebenarnya. Ya, corona ini memang sebuah penyakit yang mengerikan Mas ya, juga berbahaya. Saya menyadari bahwa penyakit ini juga mengerikan, penularannya hebat. Di seluruh dunia yang ditakutkan itu bukan karena penyakitnya, tapi penularannya sangat apa itu namanya? Sangat masif begitu. Wong kalau tidak salah data sekarang ini yang kena corona udah lebih dari berapa itu? Dari 3,5 juta, hampir 4 juta Mas. Nah, itu yang membedakan. Nah, kalau saya sendiri corona ini penyakit yang berbahaya. Ya, berbahaya tapi tidak seberbahaya penyakit yang lainnya, ya. Ya, tidak merasa spesial saya kalau mengatakan corona ini gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri anjuran kepada teman-teman semuanya gitu ya Mas ya, teman-temannya Mas ataupun teman-teman yang ada di dalam channel saya begitu, bahwa corona itu kita wajib mewaspadainya
Ya, kita mewaspadainya, mengikuti anjuran dari pemerintah seperti itu. Ya, tetap pakai masker. Iya, boleh, tidak masalah. Cuci tangan gitu ya. Cuci tangan, ya memang itu dianjurkan supaya kita bersih. Ya. Juga kita harus pakai masker, ya kalau kita di jalan raya pakai masker juga itu wajib. Karena apa? Debu juga berbahaya, Mas. Nggak cuma masalah corona. Bukan, aja, debu itu berbahaya. Apalagi yang namanya orang ngerokok di pinggir jalan, naik motor, ya kan? Kemudian abunya berterbangan, itu bahaya sekali. Kena mata, masuk ke dalam hidung kita, itu bahaya. Iya, mata-mata nggak cuma menghindari corona. Betul, ya betul seperti itu. Penyakit yang juga dari yang selain corona bisa saja masuk bisa di luar sedang ada di luar rumah gitu ya. Betul. Jadi kan kita mengikuti anjuran pemerintah juga itu ya wajib. Kalau kita warga negara Indonesia yang taat pada hukum, ya kita wajib mengikuti anjuran pemerintah. Pakai masker, kemudian selalu rajin cuci tangan, ya tidak masalah. Itu kita mengikutinya. Tapi ada hal satu, Mas, yang menjadi apa ya? Orang itu menjadi gampang kena penyakit. Karena apa? Pikirannya kotor. Ya. Saya mengatakan pada murid-murid saya bahwa kue iki ya, kalian ini kalau pingin sehat, mikir aja mikir sing aneh-aneh. Nah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kalau kita mikir, wah saya takut kena corona, negatif tinggi kan, Mas ya, imunitas kita itu turun. Parno apa? Iya, parno semacam itu. Kalau kita parno kepada sesuatu, maka yang terjadi adalah kita selalu pikirannya kayak prosesor komputer ya, Mas ya. Daya kerjanya itu naik kan, tambah lemot kan ya. Iya, jadi dia mudah kena serang virus ya, kemudian daya tahannya turun. Itu yang terjadi pada manusia. Tidak tenang juga kan ya rasanya. Soalnya keluar kok pada mikir nanti aku kena. Iya, betul. Virus enggak gitu. Betul. Wong saya pernah nyoba kok, Mas. Saya sendiri pernah merasakan begitu. Saya dengan sengaja mencoba merasakan gimana sih rasanya kena corona itu, ya kan? Pikiran saya saya berubahkan itu. Posisi saya sengaja untuk menjadi takut kepada corona. Pernah saya coba satu hari. Betul. Saya takut kena corona. Nah, itu saya mencobanya awalnya gini. Saya ketemu teman saya ataupun beberapa klien yang dari tempat yang terdampak begitu kan. Mereka memang kemudian otak saya gambarkan gini, wah jangan-jangan orang ini kena corona, ya kan? Orang-orang ini kena corona. Akhirnya apa? Karena saya parno ya, Mas ya, karena saya sengaja parno, yang terjadi saya merasakan batuk, badan saya panas. Kemudian malam hari rasanya nggak nyaman tidurnya, rasanya kayak sesek gitu loh. Duh, ini kalau kedengar sama medis, bu, ini bagus kena corona ini, langsung di karantina. Padahal kan karena saya merasa di situ parno. Saya merasa di situ parno, ya kan? Parno, daya tahan tubuh turun, kita kena penyakit karena pikiran kita selalu negatif. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya tuh ini kan lagi rame konspirasi gitu. Waduh, kalau itu kan juga malah menambah kita parno. Kalau iya betul. Ekonomi, ya saya nggak paham. Cuma kan saya lihat ada banyak berita yang kayak gitu kan, malah orang yang takutnya sudah takut corona jadi takut ekonominya terdampak lagi. Iya. Padahal sudah terdampak malah jadi tambah parah gara-gara ada betul gitu. Kalau saya sendiri, Mas, kalau berbicara masalah apa tadi konspirasi, wah, itu bukan lini saya ataupun bukan yang saya sukai. Saya nggak ikut-ikutan semacam itu. Tapi kan orang bisa jadi tambah parno kan. Betul ya, itu tadi yang saya katakan bahwa ketika kita pikirannya negatif, ya kita ikutan negatif, ya kan? Saya kenapa nggak mau mikirin sedetail itu karena apa? Karena ngapain mengotori pikiran saya dengan hal semacam itu. Nah, tapi saya bisa menyarankan kepada teman-teman yang memang sedang mengalami hal ini, ya. Mungkin kita saling mengingatkan itu lebih penting, Mas. Udah nggak usah takut corona. Kemudian corona kenapa ada dampaknya karena ekonomi? Karena ketakutan yang massal. Ya saya tidak menyalahkan ya, Mas ya. Saya tidak menyalahkan pemerintah. Pemerintah wajib memberikan informasi. Tetapi terkadang media sosial itu memberikan hal yang dilebih-lebihkan. Ya.
Karena kalau di media sosial media sosial ataupun media berita lainnya, kalau tidak judulnya tidak menarik itu nggak ada gregetnya. Nomor 5 mencengangkan. Nah, seperti itu. Ada hal sedikit dibumbui sehingga masyarakat yang mendengarkan berita tersebut menganggap itu sangat berbahaya. Padahal kan yang sembuh banyak kan juga. Ya, yang sembuh banyak. Kemudian yang meninggal ya ada banyak, ya kita berduka cita. Tetapi lebih banyak orang yang meninggal di jalan raya kalau menurut saya. Nah, iya sih, iya. Di jalan raya itu lebih banyak daripada orang kena corona. Makanya kenapa orang parno ketika lihat media sosial kok dibom dengan berita corona, berita ini. Dia akhirnya malas untuk melakukan apapun, ya kan? Malas melakukan apapun, dia bekerja susah, ya mungkin ada beberapa perusahaan yang melakukan pemberhentian pekerjaan, ya kan? Ya, kemudian di PHK. Ya, kenapa? Ya, mungkin ini sudah takdirnya. Tapi saya menyarankan kepada murid-murid saya. Saya punya channel Mas yang untuk kesuksesan ataupun pelarisan bisnis begitu. Bahwa ketika corona pun saya mengamati itu ekonomi itu juga ada yang naik dalam segala ada satu sisi, yaitu online. Online itu naik. Kenapa? Mereka sudah yakin ini tidak terdampak corona. Kan sekarang nggak harus beli langsung, tapi sudah bisa beli betul. lewat ojek online, lewat marketplace gitu ya. Betul. Ya bahkan ini saya sendiri yang mengatakan biasanya kalau di padepokan saya mereka ini kalau untuk konsultasi pada saya Mas ya kan datang langsung bisa ya, karena memang saya juga menjaga ini juga ya untuk para staf ataupun karyawan di padepokan itu agar tidak ikut-ikutan parno, ya kan? Ya tetap saya membatasi untuk bertemu langsung, ini sudah saya batasi. Jadi biasanya tetap melakukan online. Ya, dan di situ memang sudah ada peningkatan ekonomi, jadi tidak masalah. Tadi intinya ya Mas ya, mengenai pikiran kita. Kalau kita negatif terus, kita gampang kena penyakit. Intinya itu. Apalagi pikiran ini adalah mungkin stres karena pekerjaan, masalah hidup dan lain sebagainya. Penyakit itu pasti akan datang. Seperti itu. Kalau tips dari Ki Bagus biar kita tuh bisa membentengi diri, terus kemudian membentengi diri. Kita tuh kan di saat ini kan kita nggak Jumatan aja nggak boleh ya gitu, apalagi tarawih lagi Ramadan. Kita kan juga harus meningkatkan keimanan dan juga meningkatkan kesehatan baik secara lahir dan batin gitu lah. Nah, tips dari Ki Bagus gimana? Kalau dari saya sendiri ya Mas ya, mengenai pengobatan kita secara lahir maupun batin. Secara lahir kita mengikuti pemerintah, selalu jaga kebersihan ya, pakai masker kemanapun. Pola makan diatur ya. Kita makan itu yang sehat-sehat, jauhilah kayak gorengan ya. Kalau kalian makan gorengan, minyaknya kotor ya, bekas gorengan beberapa kali, batuk takutnya corona kan. Nah itu, jaga makan, pola makan semuanya dijaga. Kalau sudah seperti itu adalah usaha lahir. Usaha batinnya kita menghadap marang Gusti Allah. Ya, kita berdoa, kita menyerahkan hidup mati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berdoa. Ya, kemudian kita selalu bermunajat, zikiran itu juga wajib. Saya sendiri orang Jawa. Di Jawa juga ada yang namanya kita untuk tirakat zikir tadi, wirid ya, wiridan itu sama. Seperti itu. Nah, sama seperti yang di dalam channel saya ini Mas, kalau untuk pengobatan mesti saya anjurkan untuk menggunakan tasbih yang sudah ada keberkahan di dalamnya. Untuk apa? Untuk wirid. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah wajib dilakukan semuanya. Kita mendekatkan diri kepada Allah itu menggunakan cara-cara yang sudah benar tadi juga bisa. Itu adalah pengobatan secara batinnya. Itu harus imbang loh Mas ya. Seperti itu. Ada soalnya pergi ke dokter sudah sembuh, tapi sakitnya masih ada gitu. Sakitnya masih ada. Sudah operasi mahal-mahal ya kan. Sembuh, penyakitnya sudah diangkat hilang, tapi setiap bulannya tetap rasa sakitnya muncul. Itu penyakit yang harus dibersihkan, yang hanya bisa disembuhkan dengan cara spiritual ataupun kebatinan begitu. Ya itu intinya. Corona pun sama. Ya tadi kuncinya jangan pikiran negatif ya kan. Tujuannya untuk meningkatkan imun kita.
meningkatkan imun dengan cara lainnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, Mas. Ya, oke. Saya rasa ada suara adzan, kita akhiri aja, begitu ya. Semoga nanti bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, begitu. Matur suwun, Mas ya. Pertanyaannya kalau saya rasa ini sangat berbobot, bermanfaat, begitu ya, supaya teman-teman nantinya bisa mendapatkan wawasan baru, begitu. Oke.